Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama gue Iki, dan di sini gue kedatangan Mio merah ya. Mio merahnya itu ganti bearing, dan Mio merah ini tuh mengingatkan gue kejadian di masa lalu tuh yang sangat lucu dan sekaligus menjengkelkan guys. Nah, motor Mio itu datang ke bengkel gue dalam kondisi loss kompresi guys. Motornya tidak hidup, loss kompresi kan. Nah, di sini gue menjelaskan ke pemilik motor bahwa ini tuh masalahnya tuh ada di loss kompresi pak. Entah itu klepnya terganjal kerak atau ring pistonnya tuh sudah aus. Nah, supaya bisa memastikan 100% kerusakannya itu harus dibongkar dulu. Kata gue seperti itu guys. Nah, terus yang punya motor bilang, oh bongkar mesin ya mas ya. Kalau bongkar mesin gitu pasti lama ya mas ya. Iya pak, lumayan lama kalau bongkar mesin seperti ini. Nah, terus pemilik motor bilang, ya udah mas, yang penting asal hidup aja, coba diakalin. Nah, mendengar kata akalin gitu, biasanya tuh kalau loss kompresi itu kan ditembak pakai oli ya kan guys. Nah, alhasil ya orang yang minta diakalin ya gue tembak pakai oli dong. Nah, gue tembak pakai oli dan motor hidup, ngasep. Biasalah kalau habis ditembak pakai oli pasti ngasep. Nah, di sini pemiliknya kaget. Lah, motor saya kok ngasep mas? Tadi kan sebelum mati kan nggak ngasep gitu. Ya namanya orang awam ya, dia taunya tuh motornya tuh nggak ngasep sebelum mogok. Dan dia tuh pengennya pas motornya hidup tuh ya kembali seperti semula gitu, nggak ngasep. Nah, padahal kan bukan seperti itu cara kerjanya, dan mesin dia kan emang udah bener-bener rusak, ketambah dia minta diakalin bukan dibenerin ya teman-teman. Nah, kesalahan gue di sini ya gue jadi dapat pengalaman ya teman-teman ya. Seharusnya kalau misalnya ada yang akal-akalin seperti kejadian ini ditembak pakai oli kan, seharusnya gue sebelum menembak pakai oli gitu, seharusnya gue bilang ke konsumennya bahwa ini tuh nanti motornya bakal ngasep gitu. Nah, kalau seumpamanya pemiliknya udah ngeiyain menerima resiko nanti motornya bakal ngasep, nah baru gue eksekusi. Nah, salahnya gue di situ guys. Nah, singkat cerita gue dimaki-maki, dikatain wah ini bengkel nggak bener nih, disuruh benerin mesin, sekalinya hidup malah ngasep motornya, bengkel nggak bener lah, apalah, dikata-katain tuh. Nah, di sini gue berusaha mengasih penjelasan ke si bapaknya kan. Segala penjelasan gue dipotong-potong terus. Tuh. Singkat cerita, bapaknya emosi, terus manggil keponakannya. Keponakannya itu kerja di bengkel resmi mekanik. Tuh. Nah, terus keponakannya datang ke bengkel gua. Nah, dia langsung marah-marahin gua. Ya mungkin karena si bapak bilangnya yang enggak ya, dari satu pihak gitu. Makanya si keponakannya wajar gitu ya. Saya sih sangat memaklumi gitu, makanya dia ikut terbawa emosi gitu. Nah, setelah datang, nah gue langsung menjelaskan kronologi awal mula tuh motor ini tuh datang ke bengkel gua, yaitu loss kompresi. Nah, gua jelasin bla 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 bla. Ya BTW dia sesama mekanik, paham dia. Paham. Terus keponakannya minta maaf ke gua. Minta maaf, cuman si bapaknya tuh masih ngotot marahin gua, guys. Alhasil keponakannya ngejelasin ke si bapaknya bahwa ini tuh kalau misalnya ke bengkel resmi tuh nggak ada tuh kata-kata diakalin. Yang ada tuh malah disuruh benerin, malah disuruh ganti-ganti. Ini bengkelnya udah bener pak, sesuai apa yang sama bapak perintahkan tadi, suruh diakalin, ini sudah bener tuh. Nah, setelah dijelasin sama keponakannya, alhasil kita berdamai tuh. Dan di sini gue dapet pengalaman yang sangat berharga gitu ya. Nah, seniat apapun lu nolongin orang ataupun mengakali sebuah pekerjaan gitu, yang seharusnya barangnya dibenarkan gitu bukan diakali, kita tuh harus bisa ngasih penegasan bahwa ini tuh cuma diakali gitu, nanti efeknya gini harus dikasih tahu ke konsumennya gitu. Oke, sekian ya guys ya curhatan dari gua. Assalamualaikum.